perjalanan kita ternyata masih panjang ya. Sekarang kita akan bahas kriptografi. Jadi apa itu kriptografi? Di sini tertera bahwa kriptografi adalah ilmu dan seni mengamankan informasi dengan mengubahnya menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Kriptografi digunakan untuk melindungi data dari akses yang tidak sah, kemudian menjaga kerahasiaan, integritas, dan autentikasi informasi. Kemudian ada beberapa konsepsi dalam kriptografi. Yang pertama itu ada inskripsi simetris. Nah, ini adalah merupakan kunci yang sama untuk inskripsi dan deskripsi. Jadi yang perlu teman-teman perhatikan adalah kalau teman-teman belajar kriptografi, ya ingat aja inskripsi dan deskripsi. Jadi si inskripsi simetris ini artinya kunci yang digunakan untuk menginskripsi data juga digunakan untuk mendeskripsi data. Inskripsi simetris ini cepat dan efisien untuk menginskripsi data dalam jumlah besar. Tetapi kunci harus dijaga kerahasiaannya oleh kedua pihak yang berkomunikasi. Nah, contohnya ini ada AS, kemudian ada DES, dan ada triple DES. Untuk penjelasannya teman-teman bisa baca sendiri ya, kan slide-nya juga sudah saya kasih gitu ya. Kemudian untuk inskripsi asimetris, nah berarti ini menggunakan sepasang kunci yang terdiri dari kunci public dan kunci private. Kunci public digunakan untuk menginskripsi data, sementara kunci private digunakan untuk mendeskripsi data. Kunci public dapat dibagikan secara bebas, tapi kunci private harus dijaga kerahasiaannya. Nah, contohnya ada RSA, kemudian ada ECC. Selanjutnya ada yang namanya fungsi hashing. Jadi hashing ini adalah suatu proses mengubah data menjadi string karakter tetapi dengan panjang tetap menggunakan fungsi hash. Nanti kita akan belajar nih materi kayak gini di database. Kemudian hashing digunakan untuk memastikan integritas data karena perubahan kecil dalam input akan menghasilkan hash yang berbeda. Nah, makanya kenapa nanti pas ketika kita belajar database, katakanlah password kita 1234567 nah terus kan nanti di hashing ya. Kemudian ketika kita login lagi katakanlah 1234567 nah otomatis si password kita itu beda gitu dengan yang sudah di hashing yang ada di database. Karena kenapa? Itu disebut sebagai integritas data. Maksudnya datanya nggak berubah gitu. Nah, untuk contohnya di sini ada SH, maksudnya Secure Hash Algorithm, dan MD5, Reset Digest Algorithm 5. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga algoritma kriptografi. Jadi ada 1, 2, 3 ya. Ada AS, ada RSA, dan ada ECC. Oke. Kemudian ada yang namanya juga digital signature atau SSL atau signal signature atau tanda tangan digital. Jadi ini digunakan untuk memastikan autentikasi dan integritas pesan atau dokumen. Tanda tangan digital dibuat menggunakan kunci private pengirim dan dapat diverifikasi oleh penerima menggunakan kunci public pengirim. Nanti juga kita akan belajar teknik ini dengan materi yang namanya JWT. Oke, banyak sekali ya materinya ya. Kemudian kita akan pelajari, maksudnya di kriptografi ada juga yang namanya protokol keamanan. Jadi protokol keamanan ini ada SSL, Secure Socket Layers, kemudian ada TLS atau Transport Layer Security. Ini teman-teman bisa baca, dan juga ada PGP, Pretty Guard Privacy. Selain itu ada yang namanya manajemen kunci. Jadi manajemen kunci ini adalah aspek krusial dalam kriptografi yang melibatkan pembuatan, distribusi, penyimpanan, dan pemusnahan kunci kriptografi. Manajemen kunci yang baik memastikan kunci tetap aman dan hanya tersedia untuk pihak yang berwenang. Jadi kira-kira pembahasan kriptografi seperti itu. Untuk lebih detailnya mungkin teman-teman bisa cari beberapa sumbernya, ada kok di internet.